Perkenalkan, saya Dian Marwati, NIM 92234111847. Nomor peserta 2018-00269139. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 28 Membalong, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Pada kelas 6, tema 5, Wirausaha, subtema 3, Ayo Belajar Berwirausaha. Sekian atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Allahu Akbar. Baik, semangat sekali hari ini. Nah, sebelum kita mulai, biar belajar kita lebih bermanfaat dan bermakna, sebaiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Terima kasih. Baiklah. Coba Ibu minta lihat teman di kiri kanan kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Artinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Tujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Ku minta semuanya untuk berdiri.
ASEAN. Nah, sekarang masih ingatkah kalian apakah itu ekspor dan impor? Ada yang tahu? Ya, silakan Alisa. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Ya, betul. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Alisa. Ada yang bisa mengulangi? Apa tadi itu ekspor dan apa itu impor? Kegiatan menjual barang Indonesia ke luar negeri. Kalau impor apa? Ada yang tahu? Impor membeli barang dari luar negeri. Ya, betul sekali. Betul tidak? Kemudian kita telah belajar mengenai komoditas apa saja yang diekspor dari Indonesia ke negara-negara lain, khususnya ke negara-negara ASEAN. Komoditas apa sajakah? Komoditas itu berupa produk atau barang. Komoditas apa sajakah yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN? Ada yang masih ingat? Komoditas apa saja, barang-barang apa saja yang Indonesia kirimkan, yang diekspor dari Indonesia kira-kira ke luar negeri? Apa saja? Silakan Nesya. Indonesia mengekspor hasil pertanian dan laut berupa getah, karet, teh, lada hitam, lada putih, kopi, rotan, udang, dan ikan tuna. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Nesya. Jadi tadi ada apa saja yang disebutkan oleh Nesya tadi? Komoditas apa saja yang dikirimkan dari Indonesia ke negara lainnya? Ada apa saja? Ya, ada ikan tuna. Kemudian apa lagi? Ada kopi. Lada putih, rempah-rempah. Kemudian selain itu, kalau dari pertambangan apa saja yang dikirimkan dari Indonesia ke luar negeri? Ada timah, ada emas,
Ibu ingin bertanya. Di awal video tadi membahas mengenai kerjasama global. Apa itu kerjasama global? Ada yang tahu? Silakan Resya. Hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan banyak negara lain. Ya, betul. Kerjasama global merupakan hubungan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan banyak negara lainnya. Tadi di dalam video tadi dibahas salah satu contohnya kerjasama global. Dalam video tadi dibahas apa tadi? Berupa apa kerjasama secara global tadi yang dilakukan hubungan ekonomi? Kegiatan ekonomi apa yang dilakukan suatu negara dengan banyak negara lainnya? Contohnya apa? Nggak ada yang dibahas. Ada? 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 Apa tadi dalam video? Meang. Ada meang. Tadi kerjasama global salah satu contohnya adalah meang. Ada yang tahu kepanjangan meang? Silakan, Zuna. Masyarakat ekonomi ASEAN. Ya, MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Betul, Aidil? Betul. Apa tadi? MEA adalah masyarakat Ekonomi ASEAN. ekonomi ASEAN. Nah, hari ini materi kita akan membahas mengenai MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN. Di video tadi kan telah disebutkan apa saja keuntungan MEA, apa itu MEA, kemudian bagaimana cara kita bersaing untuk menghadapi MEA sudah dibahas dalam video tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Di sini ada teks bacaan, kemudian kalian baca mengenai MEA. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD ini. Kemudian nanti setelah selesai kalian seperti biasa maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD. Sudah dapat semuanya? Silakan buka dulu LKPD-nya, nanti di sini tulis nama kalian beserta kelompoknya dan kelasnya. Nah, di sini untuk kegiatan pertama tadi kita sudah mengamati video pembelajaran. Kemudian nanti diskusikan peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN berdasarkan teks dan video yang telah disimak. Jadi saling berhubungan antara teks dan video tadi. Nah, sekarang silakan kalian baca teks yang ada dalam LKPD, kemudian jawablah pertanyaan di belakangnya. Paham semua? Paham? Paham. Nah, silakan terjemahkan terlebih dahulu. Jangan dikerjakan. ASEAN sepakat memperlakukan pasar kembali di kawasan Asia Tenggara. Kamu ketahui dari teks bacaan tadi apa yang kamu ketahui mengenai MEA, tentang MEA? Silakan dijawab. Untuk masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya di depan. Kelompok satu terlebih dahulu. Silakan kelompok satu. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah ikatan gabungan masyarakat ekonomi ASEAN. Apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. Indonesia harus terus
sebagai selebaran. Dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Buklet biasanya adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran. Itu fungsi dari buklet. Silakan Aidil. buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Ya, buklet bisa digunakan sebagai salah satu media promosi. Nah, dalam wirausaha, buklet dapat berfungsi sebagai suatu media promosi. Pemilik usaha dapat membuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Kira-kira dari gambar buklet tadi, apakah ciri-ciri buklet? Ciri-ciri buklet yaitu karena buklet merupakan buku kecil, maka buklet itu ideal maksimalnya terdiri dari 20 halaman. Kemudian buklet itu terdiri dari halaman depan, ada namanya cover. Kemudian ada daftar isi dan isi. Ya, nah hari ini kita akan membuat buklet. Mari kita membuat buklet sederhana. Kemarin Ibu sudah minta untuk membawakan alat tulis untuk membuat buklet. Dibawa? Alat dan bahannya silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Silakan dikeluarkan. Kita akan membuat sebuah buklet. Nah, silakan baca petunjuknya ada dalam LKPD. Langkah-langkah membuat buklet. Silakan baca, kemudian buatlah sebuah buklet sederhana. Langkah pertama untuk membuat buklet ada apa saja tadi? Pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman. Ya, pilihlah kertas, kemudian tentukan jumlah halaman. Nah, hari ini kita cukup membuat 4 halaman saja. Kemudian yang kedua, apa lagi rasanya? Lipat dan Lipat gambar kertas dapat menjadi 2 bagian yang sama seperti saya pada gambar. Oke, nah sebelum kita membuat buklet, kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu agar tugas yang kalian buat atau produk yang kita buat ini tidak melebihi batas waktu. Ibu berikan waktu selama 25 menit untuk menyelesaikan buklet yang akan kalian buat. Sepakat? Ya, baik, sudah bisa dimulai. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam SKP. Silakan. Jadi tadi langkah pertama itu apa? Coba kita buat sama-sama. Langkah pertama itu kita menyiapkan kertas A4, kemudian kita lipat menjadi 2. Dah semuanya? Dah. Kemudian kita potong, lalu jadilah seperti ini. Sudah semua? Sudah. Nah, silakan. Silakan jangan lupa untuk bagian bukletnya di depan itu tadi ada apa? Ada cover. Kemudian ada daftar isi, kemudian isi. Isi produk-produk apa saja yang akan kalian promosikan.
batik motif daun simpor. Ya. Halaman kedua, batik tarsius. Halaman ketiga, motif batik tudung saji dan galangan. Motif keempat, gitar. Halaman 5, motif batik kantong semak. Ya. Teman yang lain ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Ya. Kemudian sudah untuk kelompok 2. Kelompok lain ada yang ingin bertanya mengenai batik-batik Nusantara yang dibuat oleh kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Cukup. Ya. Tangan untuk kelompok 2. Terserah. Kami kelompok 3 silakan lakukan proyeknya yang telah dibuat. Teman-teman, kami akan memaparkan proyek kami. Kami sudah membuat booklet yang memasarkan produk-produk Indonesia. Terdiri dari cover, daftar isi. Ya, bagus sekali untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Semangat, tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik, masih semangat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai Mea dan membuat buklet dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup mengerti semuanya? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, berarti ibu yang bertanya. Ibu yang akan bertanya. Siap-siap. Siapa tadi sudah dibahas apa itu MEA? MEA adalah masyarakat ekonomi Indonesia. Ya, betul sekali. MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian bagaimana cara kita sebagai pelaku usaha untuk menghadapi MEA? Ada yang tahu? Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi